Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel YouTube Spiritual Dakwah. Kali ini yang akan membahas asal-usul tradisi panjang mulut di Kota Serang, Banten. Oke, sebelum lanjut ke video jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share. Maulid Nabi Muhammad SAW Rabiul Awal merupakan salah satu bulan yang istimewa bagi umat muslim di seluruh dunia, termasuk Kota Serang, Provinsi Banten. Karena bulan ini merupakan bulan kelahiran manusia mulia dan teladan, yaitu Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada 12 Rabiul Awal. Di Kota Serang, dalam memperingati dan menyambut Maulid Nabi, mempunyai tradisi yang unik yang dinamakan dengan tradisi panjang mulut. Tradisi ini sudah turun-temurun dari awal hingga berkembang seperti sekarang ini. Mengapa hanya di Kota Serang? Dikarenakan mayoritas tradisi panjang mulut ini hanya ada di Kota Serang. Hampir di setiap kampung, setiap lingkungan, kelurahan, dan kecamatan di Kota Serang, semuanya turut serta memperingatinya. Memang ada di beberapa daerah lain seperti di Kabupaten Serang dan Cilegon. Di Kabupaten Serang yang tiap tahun terlihat biasanya di Kecamatan Baros, Pabuaran, Keramat Watu, sedangkan di Kota Cilegon yang bisa terlihat di Kecamatan Cibeber. Oke sahabat, lanjut. Apa itu panjang mulut? Secara ilmiah dan kebahasaan, istilah ini masih sulit ditemukan dalam berbagai kamus bahasa Indonesia. Namun dalam penuturan masyarakat Kota Serang sendiri, istilah panjang mulut pun terdapat beberapa definisi. Yang pertama, panjang mulut ada yang mendefinisikan terdiri dari dua kata, panjang dan mulut. Kata panjang diartikan tempat untuk menyimpan telur dan berkatnya. Sedangkan mulut adalah nama bulan yang disandarkan kepada bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan adapun asal-usul tradisi panjang mulut. Meski tradisi panjang mulut ini sudah lama berlangsung dan sudah turun-temurun, namun ternyata sayang soal ini masih jarang yang menulisnya. Padahal bila kita melihat beberapa kegiatan dari pihak akademisi atau pihak terkait, sesekali pernah ada sosialisasi atau diskusi soal tradisi panjang mulut. Karena jika diperhatikan, rupanya pada tradisi panjang mulut ini mengalami perkembangan dari masa ke masa. Sejak 2014 lalu, banyak pedagang yang menjual panjang mulut dengan berbagai macam hiasannya serta pernak-perniknya. Padahal pada tahun 90-an tidak ada satupun yang menjual panjang atau tempat berkatnya. Pada dekade 1990, justru tempat atau wadah berkatnya ada yang menggunakan baskom, bakul, atau sangku besar. Pada masa itu, yang terlihat malah hiasan telurnya saja. Masyarakat berlomba-lomba menunjukkan keterampilannya dalam menghias telur yang sudah matang direbus. Yang jadi pertanyaan, mulai sejak kapan tradisi itu mulai ada? Atau kapan asal mula hadirnya panjang mulut sebagai sebuah tradisi khas Kota Serang? Jika ditelusuri dari asal-usulnya berdasarkan catatan sejarah, menurut Halwani Mikrob,
Tempatnya ketika Sultan Kenari mengirimkan 3 utusannya ke Mekah yang saat itu masih di bawah wilayah Kesultanan atau Kekhalifahan Turki Utsmani pada tahun 1633 atau 1634. Sultan Kenari mengutus beberapa pembesar istana Kesultanan Banten untuk menunaikan ibadah haji. Ketika utusan tersebut yaitu Labe Panji, Krisnajaya, dan Wangsaraja serta ditemani Pangeran Pekik, anaknya yang mewakili ayahnya. Pada 21 April dan 4 Desember tahun 1638, rombongan yang diutus ke Mekah sudah kembali ke Banten dengan membawa oleh-oleh yang diberikan oleh Syarif Mekah. Ketika mereka kembali ke Banten, mereka disambut dengan sangat meriah dengan upacara kebesaran kenegaraan. Selain itu, diceritakan juga bagaimana Sultan Kenari memerintahkan kepada Tumenggung Wirautama untuk membuat persiapan secukupnya untuk keperluan penyambutan. Pada hari yang telah ditentukan, semua persiapan telah sempurna. Setiap orang telah siap di tempatnya masing-masing. Sultan duduk bersama pengiringnya di Sri Mangganti. Adapun yang menerima surat dari Syarif Mekah adalah Ki Pekik di atas kapal. Ketika kapal akan merapat, kemudian ditembakkan meriam 11 kali. Tembakan meriam tersebut kemudian dibalas dengan jumlah yang sama dari arah perbentengan. Tidak hanya itu, gamelan pun dibunyikan dan sekali lagi meriam pun ditembakkan sebagai tanda penghormatan. Bendera oleh hadiah dari Mekah dibawa oleh Kiai Rangga Paman. Sedangkan hadiah-hadiah lainnya dibawa oleh Temenggung Indra Supati. Tidak hanya hadiah dari Mekah, Sultan Kenari mendapatkan gelar Sultan Abdul Mafakir Muhammad Abdul Qadir. Sedangkan Ki Pekik anaknya sendiri mendapatkan gelar Sultan Ma'ali Ahmad. Lebih lanjut menurut Jemi dalam naskah kuno sejarah Banten disebutkan bahwa pada tahun 1638 utusan Kesultanan Banten tersebut ketika pulang ke Banten juga membawa salinan kitab-kitab keilmuan Islam dan simbol-simbol kekuasaan Islam berupa panji Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan simbol kekuasaan Khalifah Islam. Tapak suci Nabi Muhammad SAW, Iswa Ka'bah, dan satu lagi tentu saja gelas prestisius Sultan. Sejarah panjang mulut di Banten. Tidak hanya itu, dalam perkembangannya, dalam beberapa sumber disebutkan sambil berkeliling memperlihatkan hadiah yang dibawa tersebut, rumah-rumah masyarakat pun dihias dan diperindah. Hingga pada perkembangannya, dari Kesultanan memberikan penilaian terhadap rumah yang dinilai cukup indah, bersih, dan nyaman untuk ditempati dan ditinggali. Dengan demikian, bila diamati maka tradisi panjang mulut di Banten ini mengalami 4 perkembangan, yaitu pertama, berkeliling memperkenalkan simbol-simbol kekuasaan Nabi. Kedua, berkeliling untuk melihat rumah dan menilainya. Ketiga, berkeliling mengarak iring-iringan telur hias dengan berkatnya. Dan keempat, yaitu berkeliling mengambil berkat dan telur yang berada di dalam panjang mulut yang dihias. Oke, mungkin itu saja sejarah yang saya sampaikan pada kali ini.